Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahil wahibil atiyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi dzawin nufusiz zakiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Shadaqallahul azim. Salam ta'zim takrim tahiyatul Islam, puji dan syukur selamanya kita curahkan ke zat Allah Rabbul Ghafur yang telah memberikan rahmat dan karunia kepada kita sekalian di pagi hari yang cerah ini di Masjid Nurul Hasanah tercinta kita ini. Mudah-mudahan kita selamanya dibimbing hidayah taufik nusrah Allah Subhanahu wa taala, menggapai keridhaan Allah sehingga menjadi sababiah masuknya ke dalam surganya Allah, terhindar dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam selamanya terlimpah curah kepada keharibaan alam kita, habibana wa nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sangat cinta kepada umatnya, yang sangat mengkhawatirkan umatnya masuk ke dalam neraka, sangat mengkhawatirkan umatnya masuk ke dalam kemurkaannya, sehingga beliau dengan para sahabat berjuang mati-matian membela umat supaya umat masuk ke dalam surga, supaya umat mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sampai terus-terusan beliau mewariskan dua kitab, yaitu Al-Quran dan Sunnah, dan mewariskan generasi penerusnya, yaitu para ulama, para fuqaha, yang terus-terusan didakwahkan, digembar-gemborkan dakwatul Islamiyah, sehingga sampailah kepada hati kita, sehingga sampailah hidayah dan taufik ke dalam diri kita, sehingga kita sampai hari ini masih mampu mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itulah sababiah perjuangan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkait yang bakal dibahas di pagi hari ini adalah meneruskan hancak surah Ad-Duha, belum tuntas, belum setengahnya, baru sampai ayat ke-6, itu juga loncat ayat ke-4-nya itu ayat ke-5 belum dibahas secara gamblang. Surah Ad-Duha adalah 11 ayat sebanyak 40 kalimat dan juga ada 170 huruf. Surah Ad-Duha, percaya enggak? Kalau enggak percaya hitung hitung sendiri. Daripada kudu ngitung, percaya banyak. Huruf surah Ad-Duha itu 170. Percaya enggak Pak Haji? Percaya enggak? Percaya belah daripada kudu ngitung. Berapa ayat? 11 ayat.
Berapa kalimat? 40 kalimat. Nah, di dalam ayat yang kelima, ayat ke-1 wadduha, ayat kedua wal laili idza saja, ayat ketiga ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, ayat keempat walal akhiratu khairul laka minal ula, ayat kelima wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Wadduha, demi waktu duha, matahari terangkat sepenggalah, sekitar jam 7 jam 8 itu saat duha. Dipakai sumpah oleh Allah saking pentingnya waktu duha untuk dipakai ibadah, baik ibadah mahdoh maupun ibadah ghair mahdoh. Kalau batasan syuruk jam 6 lebih sedikit, batasan duha awal jam 6:30 masih, makanya lebih tepat-tepatnya jam kerja supaya penuh keberkahan jam 8. Kalau kerjaan kita supaya penuh berkah mulai jam 8, buka toko dan sebagainya jam 8, itu waktu berkah. Makanya dijadikan standar ya, jam 7 jam 8 itu saat kerja, itu waktu yang hebat. Apalagi dia pakai sholat duha saat jam 7 jam 8 itu waktu matahari terangkat sepenggalah, sekitar 7 tumbak dari penglihatan mata. Wal laili idza saja, dan demi malam ketika telah gelap gulita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula, dan tiada yang waktu sudah dibahas masalah sebab nuzul surah Ad-Duha, ulas lagi dalam tata cara jadi guru itu supaya murid tidak lupa kepada pelajaran yang sudah lewat. Ulas lagi sebentar, begitu Pak Tatang ya, ulas lagi. Di antara asbab nuzul itu turunnya surah Ad-Duha, mudah-mudahan masih ingat, yaitu Nabi SAW gundah gulina, kacau balau galau. Sudah lama tuh tidak turun ayat Al-Quran, tidak turun wahyu, sehingga Nabi gelisah. Biasanya sering kali hampir setiap hari, ini mah agak telat, sehingga padahal mah waktu cuma beberapa hari, tidak sampai sebulan, tapi terasanya khawatir banget Rasulullah SAW tidak dituruni wahyu, sehingga orang-orang kafir yang benci kepada Nabi, wah itu Muhammad sudah dibiarkan Tuhannya. Bahkan si Ummu Jamil mah istrinya siapa? Istrinya Abu Lahab, sampai ngomong gimana? Wah, Muhammad sudah dibiarkan setannya, gelo. Saking dia benci kepada Nabi. Si Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab itu sampai diabadikan, dikecam oleh Allah di dalam Al-Quran. Wamro'atuhu hammalatal hatab. Dan istri Abu Lahab itu hammalatal hatab, membawa tali dari sabut, yang di lehernya ada tali dari sabut, sampai-sampai dia itu istrinya Abu Lahab yang namanya Ummu Jamil itu menjual kalung besarnya untuk supaya menjelek-jelekan Nabi Muhammad SAW yang diabadikan itu. Sehingga pada akhirnya dia celaka.
dilaknat oleh Allah, diabadikan di dalam Al-Quran. Ngeri banget Nabi Muhammad SAW, sehingga di dalam surah Al-Lahab ditetapkan sampai-sampai Nabi jarang membaca surah Al-Lahab, saking merasa satu, memang Abu Lahab itu adalah pamannya sendiri, istilahnya adik bapaknya, tega-teganya menyakiti, menodai agama Islam, membenci Nabi. Tega kan? Kalau orang lain mah enggak jadi masalah, ini mah saudara sendiri, bapak sendiri umpamanya, sampai tega-teganya mau mencelakakan, memusuhi agama Islam dan mau mencelakakan Nabi dan seterusnya. Walal akhiratu khairul laka minal. Maka Allah menurunkan surah Ad-Duha untuk menghibur Nabi Muhammad SAW, menjawab bahwa Allah itu tidak membiarkanmu wahai Muhammad. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Apa artinya? Ma wadda'aka. Apa terjemahnya? Terjemahnya apa? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tidak membiarkanmu. Aku ini tidak mencuekanmu, tidak membiarkanmu. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu, yang akhir, khairun, lebih baik, laka untukmu minal ula, daripada. Maksudnya wahai Muhammad, masa depanmu cerah, begitu. Sekarang mah enggak seberapa, tapi ke depanmu cerah, bakal penuh dengan kebaikan. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Dan demi, sampai wa dan la-nya lam qasam, wau sumpah, Allah sampai sumpah. Dan demi aku sebagai Tuhanmu, Rabbmu, bakal mengasihi apa saja yang kau inginkan sampai kamu puas. Fatardo, sampai kamu puas. Dia dengar nih kalimatnya. Dan sumpah aku bakal memberikan segala sesuatu anugerah yang kau inginkan dunia akhirat. Kebahagiaan dunia akhirat, fatardo, sampai kamu puas. Itu hebat banget. Kalau kata kita mah, mau apa ayo, akan saya berikan segala yang kau inginkan, begitu. Sehingga ada 4 keistimewaan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim, pemberian Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Sebutin dulu. Yang pertama, kemenangan, akan diberi kemenangan Rasulullah dari berbagai perjuangan jihadnya, dakwahnya. Dan kemenangan itu sehingga musuh merasa gentar. Musuh merasa gentar, takut, sehingga ketakutannya itu seperti jarak dalam waktu 1 bulan. Jadi kalau Nabi Muhammad SAW perang, berdakwah, dikarenakan perang Rasulullah dan para sahabat itu tidak menyerang, tetapi apa? Bertahan, membela diri, tidak pernah dan tidak dianjurkan mari kita serbu kemana gitu. Tapi paling-paling dipersiapkan di Bukit Uhud, di Badar. Jadi
menghindar dari korban supaya tidak mencelakai masyarakat sipil istilahnya. Jadi di gunung tuh persiapan kita, sembunyi persiapan di Badar, tuh di Gunung Uhud gitu, seperti itu. Jadi perangnya di zaman Rasulullah sampai para sahabat itu tidak pernah menyerang lebih dulu, tetapi sifatnya bertahan untuk bela diri gitu. Musuh jangan dicari, kalau ada musuh jangan lari, begitu prinsip muslim. Musuh jangan dicari, tapi kalau ada musuh jangan lari, pantang mundur, ayo itu siap. Itulah Rasulullah dan para sahabat dan termasuk kaum muslimin yang membela dakwatul Islamiyah. Jadi bakal diberi kemenangan. Jaminan pertama atau pemberian Allah yang diberikan secara khusus kepada Nabi Muhammad yaitu kemenangan dengan rasa gentar musuh, merasa takut pada hati mereka itu sejauh perjalanan 1 bulan, takutnya itu ketakutan. Yang kedua, bumi ini, tanah bumi sebagai tempat yang suci untuk bersujud dimanapun, asal jangan di tempat kotor, walaupun tidak di dalam masjid, di lapangan bisa dipakai bersujud untuk beribadah, untuk pakai ibadah sholat, di bis, di kapal, dimanapun, asal jangan di dalam tempat kotor, bisa dipakai suci. Itu dikhususkan kepada Nabi Muhammad dan umatnya. Yang ketiga, harta rampasan perang yaitu namanya ghanimah halal bagi Nabi Muhammad dan umatnya. Sementara di zaman terdahulu mah kalau hasil perang itu haram dimakan, digunakannya haram untuk nabi-nabi selain Nabi Muhammad. Tetapi untuk Nabi Muhammad dan umat-umatnya ghanimah itu halal digunakan. Sampai ada harta rampasan perang, umpamanya hamba sahaya, musim hamba sahaya dulu, yaitu anak hamba sahaya laki-laki dan perempuan itu menjadi halal, walaupun tidak ditikah, mendapat harta rampasan wanita itu menjadi milik gitu. Tidak harus ditikah, itu menjadi seperti harta, menjadi milik. Tetapi sudah dihapus, sudah tidak ada lagi perhambaan. Langsung di zaman Rasulullah SAW sudah dimerdekakan seluruh kehambasahayaan itu. Seiring perjuangan Rasulullah di dalam dakwahnya. Yang keempat, yaitu diutus untuk seluruh manusia. Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah untuk seluruh alam, untuk seluruh manusia. Kalau nabi-nabi yang lain mah nabi untuk di zamannya mereka. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, termasuk Nabi Isa sebelum Nabi Muhammad, hanya untuk Bani Israel. Sementara Nabi Muhammad SAW rahmatan lil alamin diutus oleh Allah untuk seluruh manusia dari suku apapun, dari manapun, negara manapun. Namanya Nabi akhir zaman, bahkan jin, bahkan rahmatan lil alamin, menjadi rahmat untuk seluruh alam, meliputi seluruh makhluk. Nabi Muhammad SAW keutamaan, keunggulan. Terus yang kelima adalah Nabi Muhammad diberikan hak penuh akan syafaat, terutama dengan istilahkan syafaatul uzma, pertolongan global di hari kiamat
di arah-arah mahsyar untuk menentukan hukuman itu. Nabi-nabi Rasul yang lain tidak berkemampuan untuk memutuskan hukuman, melainkan menunggu komando sujudnya Rasulullah SAW menunjukkan kepada Allah untuk menentukan siapa yang bakal jadi masuk ahli neraka, siapa yang bakal masuk ahli surga. Untuk hamba-hamba Allah yang belum pasti untuk menjadi kepastian ahli surga atau ahli nerakanya. Untuk menjadi ahli neraka sudah pasti mah kafir, sudah nggak ada pertanyaan lagi, itu mah udah menjadi penduduk neraka penuh. Atau hamba-hamba Allah yang sudah terpilih menjadi ahli surganya Allah, sudah duduk enak-enak di dalam tempat yang sudah tidak ada lagi keraguan untuk menikmati kenikmatan surganya Allah. Melainkan yang menunggu keputusan siapa yang bakal selamat ataupun celaka adalah hamba-hamba yang penuh dosa. Kayaknya seperti kita. Jadi kalau baju mau dimasukkan ke lemari tidak boleh kotor, harus bersih dulu, dibilas dengan apa? Dengan pakai sabun, dibilas sampai bersih. Setelah dibilas sampai bersih, dijemur sampai kering. Setelah dijemur sampai kering, disetrika sampai rapih, baru masuk lemari. Begitu, kayak gitu, untuk membersihkan dosa. Jadi di dalam Al-Quran itu, dalam surah Waqiah, hanja kita salasah menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama yang mutlak sudah dijamin selamat. Bagian yang kedua mutlak sudah dijamin celaka. Yang ketiga abu-abu, masih ada di antara hisab, selamat atau celaka. Nah, itu penentuan bagaimana timbangan, bagaimana mizan, bagaimana sirat nanti. Itu mah petingan itu apa namanya, verifikasi itu, dipeting, diverifikasi, diperas lagi siapa sisanya sebelum masuk. Bahkan untungnya itu ada syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam surah Ad-Duha ini dijelaskan di dalam tafsir Munir surah Ad-Duha ayat keempat, ayat kelima ya. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Min khairatid dunya wal akhirah. Dan yakin dan sumpah dan demi akan aku berikan pemberian Tuhanmu kepadamu min khairatid dunya wal akhirah, dari kebaikan dunia akhirat. Fatardo, maka kamu merasa ridho, merasa rela, merasa puas. Tapi Pak, sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Abbas, anna hadza huwa syafa'ah, sesungguhnya ini adalah syafaat, pertolongan, fil ummati, yang akan diberikan kepada umat. Syafaat ini adalah kepastiannya itu tentang syafaat. Ayat ini adalah menegaskan tentang Allah memberikan khususiat syafaat, pertolongan untuk bisa menolong umatnya.
kama yarwi, seperti yang diriwayatkan, annahu sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, radiya jadi alla yadkhulan nar, sesungguhnya tidak alla yadkhula, sungguhnya tidak boleh masuk ke dalam neraka, muwahhidun, terpisah, wa hadza aidan, dan penegasannya ini wa'dahu ta'ala, janjinya Allah ta'ala, wa rasuluh, dan rasulnya Allah, ala hawli dunya, ala ahwali dunya, dari segala urusan dunia, fahuwa isyaratun, dan ini merupakan suatu isyarat, ila ma a'tahullahu, akan segala pemberian Allah ta'ala, minal dhafri, sehingga di sini dijelaskan qala idzan la arda wahidun min ummati, setelah Allah menurunkan ayat, akan aku berikan kebaikan dunia akhirat kepadamu, yang penting kamu puas Muhammad, begitu. Tetapi masih kalimat, masih keluar bahasa Rasulullah SAW, bahasanya qala idzan, pada waktu itu la ardo, aku masih belum puas, wa wahidun, dan sementara ada satu orang saja, min ummati, dari umatku, yang masuk neraka. Ya Allah, aku masih belum puas sebelum aku mendengar darimu bahwa ada satu saja dari umatku yang masuk neraka. Terus di riwayat lain kan, itu saking Nabi Muhammad SAW sayang banget sama umatnya, yang dikhawatirkan itu kan 3. Dunia, yang pertama as-salat, salat. Yang kedua al-mar'ah, wanita, perhatikan wanita. Yang ketiga ummati, ummati, umatku, umatku. Yang menjadi Nabi Muhammad SAW duduk termenung, menangis, menyendiri, ditanya oleh malaikat, sedang menangisi apa? Ternyata Nabi Muhammad SAW sedang menangisi, aku tidak merasa puas andaikan kebahagiaan yang Allah berikan bangsa dunia, bangsa akhirat, terus keluargaku, bahkan diriku sendiri masuk surga, kalau sementara ada seorang saja dari umatku yang masuk neraka. Hebat. Hebat. Kalau sementara kita sebagai umatnya, bagaimana mahabbah kepada Rasulullah. Kalau Rasul sangat cinta kepada kita sebagai umatnya, pertanyaannya, bagaimana kita kepada Nabi Muhammad SAW? Sejauh mana kita mencintai Nabi? Sejauh mana kita mengikuti syariat, sunnah-sunnahnya? Halo. Sampai-sampai ada orang yang tega-teganya mencemburui bid'ah muludan, bid'ah rajaban, tega-teganya. Padahal secara wajar umat Rasulullah SAW menghormati Rasulnya, menghormati nabinya yang amat banget cinta kepada umatnya. Kenapa kita sebagai umatnya dilarang cinta kepada Nabi? Ayo jawab. Kalau Rasulullah SAW sangat cinta, sayang kepada umatnya sampai menangis, belum puas kalau Allah memberikan kebahagiaan, pemberian dunia akhirat, masih mempertanyakan, apakah masih ada umatku seorang saja yang masih masuk neraka?
Aku tidak rela, aku tidak puas. Makanya Rasul bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Itu pun berproses di asbab wurud hadis itu. Mau apa? Wahai Muhammad termenung. Saya mau umatku unjukkan malaikat kepada Allah. Setengahnya umatku masuk surga, setengahnya masuk neraka. Aku tidak mau. Sepertiganya sepertiga lebih banyak atau seperdua, setengah? 2/3 tidak mau. Mau semuanya masuk surga. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga keluar hadis kullu ummati yadkhulunal jannata. Seluruh umatku masuk surga. Itu ujungnya illa man aba, kecuali yang kagak mau masuk surga. Para sahabat terperanjat juga. Wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa? Kebangetan tuh orang yang kagak mau masuk surga. Ya, man asani man ata'ani faqad ata Allah yadkhulul jannah wa man ata Allah faqad ata'ani yadkhulul jannah. Bang, siapa yang taat kepada Allah, taat kepadaku, masuklah surga. Dia yang mau masuk surga. Wa man asallahu wa asani faqad aba. Barang siapa yang membangkang kepada Allah, membangkang kepadaku, tidak mengikuti sunnahku, berarti dia tidak mau masuk surga. Pilih, mau masuk neraka apa mau masuk surga. Sementara Nabi Muhammad SAW sudah membuka pintu lebar-lebar untuk masuk surga dengan mengikuti Al-Quran dan sunnahnya. Masya Allah. Ummati, ummati, umatku, umatku. Ketika disebutkan dijamin keselamatanmu dan keluargamu, saya belum puas. Seluruh keturunanmu, anak cucumu, kebahagiaan dunia dan akhiratnya dijamin, belum puas. Kalau sebelum Allah memberikan pertolongan kepada umatku, makanya untuk supaya kita meraih syafaat Rasulullah SAW itu dengan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ada 5 keistimewaan yang diriwayatkan di hadis Imam Baihaqi. 5 keistimewaan yang diberikan kepada umat. Ini mah kepada umat, tadi mah khusus kepada Nabi. Ini mah kepada umat Nabi. Bil khususnya di dalam hadis yang tertera di dalam hadis Ramadan. Di dalam hadis Ramadan, yaitu yang pertama, yanzurullahu birrahmati. Di bulan Ramadan nih, khusus di bulan Ramadan secara khususiyah kepada umat Nabi Muhammad, Allah ketika di bulan Ramadan dari mulai awal Allah melihat hamba yang sedang saum. Apabila Allah melihat hambanya, memperhatikan hambanya, niscaya hamba yang sedang saum itu dijamin masuk surga, diharamkan masuk neraka. Yang pertama. Yang kedua, yaitu bau mulut orang yang saum lebih wangi daripada minyak kasturi. Itu kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad tidak memberikan keistimewaan ini. Ini mah khusus istimewa untuk umat Nabi Muhammad
Satu, di bulan Ramadan apabila orang sudah dilihat dengan rahmatnya Allah, dijamin masuk surga, diharamkan masuk neraka. Khusus untuk umat Nabi di bulan Ramadan. Yang kedua, ketika berpuasa umat Nabi Muhammad SAW, harum bau mulutnya orang yang berpuasa di bulan Ramadan, itu derajatnya di hadapan Allah harum melebihi harumnya minyak kasturi. Dalam arti lebih utamalah orang yang berpuasa itu sempurna, walaupun orang lain mengatakan bau mulut umpamanya, tetapi ketika saum di bulan Ramadan, tapi jangan kebangetan juga. Kalau habis makan jengkol mah gosok tuh mulut, makruh, bau banget pada orang banyak bulan Ramadan. Allahu Akbar, bau, Masya Allah. Pantes makruh, sampai makruh tahrim, makruh mendekati haram. Coba jaga bau ketek, bau mulut itu, Masya Allah. Nah, mentang-mentang lagi saum, tetapi dari mulai zuhur sampai ke maghrib itu makruh gosok gigi yang saum. Dan gosok giginya juga sebelum zuhur jangan pakai Pepsodent, jangan pakai odol, jangan pakai odol. Kalau mau gosok mulut asal sebelum zuhur boleh, tapi jangan pakai pasta, jangan pakai pasta gigi. Umpamanya lupa subuh gak gosok gigi pagi-pagi, tapi dari mulai zuhur ke sana makruh, tidak boleh. Dikarenakan apalagi bersiwak, pakai siwak, kayu siwak itu menghilangkan bau mulut. Sunnah Rasulullah SAW, kayu siwak itu walaupun gak pakai pasta, itu memang kayu siwak itu menghilangkan bau mulut. Kalau nggak percaya, bapak ibu bau mulut, ngunyah itu kayu siwak aja, bakal hilang bau mulutnya. Yang kedua, yang ketiga, malaikat mendoakan orang yang sedang berpuasa, memohonkan istighfar. Malaikat memohonkan istighfar, ampunan untuk umat Nabi Muhammad di bulan Ramadan. Untuk orang lain, untuk umat-umat sebelum Nabi mah malaikat tidak memohonkan ampunan di bulan Ramadan untuk umat Nabi Muhammad, tidak. Tetapi khusus untuk umat Rasulullah Nabi Muhammad SAW di akhir zaman, para malaikat di bulan Ramadan memohonkan ampunan. Bahkan bukan di bulan Ramadan juga, di waktu-waktu di tengah malam. Hal min taibin, hal min mustaghfirin. Itu. Bahkan untuk orang yang mencari ilmu, litolibil ilmi, untuk orang yang mencari ilmu, malaikat memohonkan ampunan. Bahkan bukan hanya malaikat, pohon-pohon dan benda-benda yang dia lewati, air, ikan pun sampai memohonkan ampunan kepada Allah untuk orang yang berangkat menuju ke tempat tolab ilmu. Hebat kan? Itu dikhususkan untuk umat Nabi Muhammad. Untuk umat-umat sebelum Nabi Muhammad tidak ada keistimewaan itu. Hebat enggak, Pak? Hebat. Terus surga itu merindukan umat. Ada 4 golongan yang dirindukan surga. Talil Quran, orang yang getol baca Al-Quran. Mut'imit ta'am, mut'imil ji'an, orang yang suka ngasih makan kepada orang yang kelaparan. Nih,
Habis subuh pengajian, ngasih makanan untuk orang yang habis pengajian. Hebat. Memperhatikan makannya orang fakir miskin, anak yatim piatu. Mut'imil ji'an. Terus wasil arham, orang yang menyambungkan silaturahmi. Terus wasallu fil lail wan nasu niyam, orang yang salat di tengah malam sementara orang lagi tidur, itu dirindukan oleh surga. Khusus itu untuk umat Nabi Muhammad. Terus wassaimina, untuk orang yang saum fi syahr Ramadan. Talil Quran, orang yang senantiasa membaca Al-Quran, dirindukan 4 golongan itu oleh surganya Allah. Al jannatu mustaqatun ala arba'ati nafarin. Surga itu merindukan untuk 4 golongan. Itu khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1, orang yang getol baca Quran. 2, orang yang suka ngasih makan kepada orang yang kelaparan. 3, untuk orang yang senantiasa silaturahmi. Yang 4, untuk orang yang saum di bulan Ramadan. Itu hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, termasuk hadis hasan sahih. Ma'asyiral muslimin, ibu bapak ahli pengajian Masjid Nurul Hasanah yang mengharap ridho Allah. Sekali lagi baca ayatnya. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Dan demi akan aku berikan segala pemberian yang kau butuhkan dari Tuhanmu sehingga kamu merasa puas. Kepuasan Nabi Muhammad belum sepenuhnya kebaikan dunia akhirat sebelum mendengar keputusan Allah bahwa Nabi Muhammad bisa memberikan syafaat pertolongan kepada umatnya. Nabi Muhammad belum puas kalaupun masih ada umat 1 saja yang masuk neraka. Caranya adalah dengan kita getol baca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang membaca sholawat 1 kali kepadaku, maka diberi kebaikan 10 kali. Apalagi puluh kali, apalagi banyak sekali kita baca sholawat. Jangan yang panjang-panjang. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Camkan dalam hati. Bahkan insya Allah nanti ketika datang di makom Rasulullah, bacakan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah. Sebetulnya walaupun tidak berangkat ke Madinah juga ke makam Rasul, kita baca salam kepada Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya Safwatallah, Assalamualaikum ya Sayyidil Anbiya wal Mursalin, Assalamualaikum ya abati, Assalamualaikum ya abaruhi, Assalamualaikum ya sayyidi ya Rasulullah. Rasul menjawab salam kita. Nabi Muhammad menjawab salam kita. Nabi Muhammad hadir kepada kita, menjawab salam kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Syafi'allah.
Assalamu alayka ya sayyidil anbiya wal mursalin. Assalamu alayka ya abati. Assalamu alayka ya aba ruhi. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Assalamu alayka ya habibi ya Habiballah. Assalamu alayka ya sayyidil anbiya wal mursalin. Assalamu alayka ya sahibis syafa'ah. Insyaallah saya di sana di Madinah sampaikan titipan salam dari bapak-bapak. Bacakan salam di sana kepada Rasulullah. Rasul pasti menjawab. Cuma sekarang itu di Raudhah itu mahal. Berbarkot sekarang mah. Kemarin itu untuk jamaah ibu-ibu mah belum dapat. Untuk bapak-bapak berbayar sekarang apa? Tidak bebas, tidak punya waktu banyak gitu. Berbarokot. Kalau mau di Raudhah itu, mau sholat di Raudhah, singkat banget dikasih waktu, berbarokot. Jadi barcode dulu baru masuk. Setelah itu sempit banget. Masya Allah. Itu di dunia ya. Rahmat Allah itu mahal. Di dunia. Hanya pilihan Allah lah yang bakal diberi kesempatan. Mudah-mudahan di ayat 5 surah Ad-Duha ini, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Ini adalah khususnya menurut Sayyidina Ali adalah khususiat syafaat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda lagi dengan surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya aku memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Itu mah tentang telaga Kautsar, penegasan tentang telaga Kautsar atau haud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nikmat-nikmat yang banyak lagi yang lainnya. Sementara surah Ad-Duha ayat 5, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, yang secara khususnya adalah syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas umatnya. Pertolongan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jaminan ayat yang bahwa Allah memberikan syafaat kepada Nabi Muhammad itu surah Ad-Duha ayat 5. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Untuk memberikan jawaban Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi bahwa Allah meridhoi sampai Nabi Muhammad puas, merasa suka, merasa puas, dijamin dengan segala pemberian yang lebih utama, termasuk syafaat atau pertolongan. Nabi Muhammad bisa menolong umatnya dengan karcisnya apa? Sholawat.
karcisnya kalau kita mau syafaat Nabi getol baca sholawat. Untuk orang yang kedul baca sholawat, jangan mengharap dapat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus syafaat kapan datangnya? Bukan hanya di akhirat, yang paling pasti di dunia pun bakal mendapat berkah. Bahkan sholawat itu, kalau kita berdoa dengan membaca surah Al-Fatihah, belum dijamin diijabah. Kalau kita berdoa dengan membaca surah Al-Ikhlas, belum dijamin diijabah, dimakbul. Dengan surah Al-Falaq belum dijamin. Dengan surah An-Nas belum dijamin. Dengan surah Yasin belum dijamin. Tetapi kalau diawali segala bacaan dengan bacaan sholawat kepada Nabi, dijamin akan makbulnya segala doa kita. Makanya menjadi syarat pembuka di dalam doa adalah memuji kepada Allah, bersalawat kepada Nabi. Makanya kalau kita mau doa jangan ojol-ojol, Allahumma inna duhauka wal jamaluka. Wah, hebatnya. Jangan, tapi harus apa dulu? Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Salawat dulu dikarenakan itu kuncinya, pintunya. Kalau kayak mau masuk masjid gitu ada dua pintu. Pertama pintu gerbang, itu alhamdulillahirabbil alamin. Pintu yang kedua Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, baru buka pintu, baru langsung baca doa tujuan kita. Tidak usah pakai bahasa Arab. Kalau nggak bisa mah langsung bahasa kita kepada Allah. Ya Allah, minta uang yang banyak, rezeki yang banyak, minta kesehatan. Jangan dipaksakan dengan bahasa Arab yang bahkan tidak ngerti apa itu doanya. Allah Maha mengetahui segala kebutuhan kita. Ya Allah, minta kesehatan. Ya Allah, jangan tanggung-tanggung kalau minta kepada Ya Allah, minta ridho-Mu. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Jangan tanggung-tanggung, minta surga. Jangan tanggung-tanggung. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Ya Allah, aku meminta ridho-Mu dan minta surga-Mu. Itu mah full itu mah. Minta kalau Allah yang sudah meridhoi, segala-galanya bakal diberikan. Seperti Allah sudah ridho kepada Nabi. Segala Nabi Muhammad itu Habibullah, kekasih Allah. Yang namanya kekasih, apapun yang dipinta pasti bakal dikasih. Kita pun mudah-mudahan menjadi kekasih Allah. Pertanyaannya, sudahkah pantas kita menjadi kekasih Allah? Jawab, wallahu a'lam. Pantas kalau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam segala-galanya dikasih oleh Allah, dikarenakan Nabi Muhammad itu kekasih Allah. Dan termasuk Rasul-Rasul itu termasuk kekasih-kekasih Allah. Termasuk wali-waliullah itu adalah kekasih-kekasih Allah. Termasuk ulama-ulama itu adalah orang-orang kekasih Allah. Para syuhada, para solihin itu termasuk orang-orang kekasih Allah. Paling terakhir, paling bungsu, paling bontot, solihin itu kekasih Allah. Ada mang solihin di sini. Itu paling bungsu, paling bontot. Pertanyaannya, sudah solihinlah kita? Sudah solihlah kita? Kalau sudah solihin, nah untuk kualitas solihin
Ini umpamanya ada perkumpulan, umpama ilmu. Perkumpulan 40 orang tidak soleh semuanya. Tetapi berkumpul 40 itu sudah berderajat 1 orang soleh. 1, 2 berapa orang nih? 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ibu-ibu berapa? Kalau belum 40, belum termasuk soleh. Makanya alhamdulillah jamaah di Masjidul Hasanah insya Allah setiap saat tidak kurang dari 2 saf. Sambil nunggu juga, sambil nunggu. Kalau 1 safnya ini sudah 29, 30, 2 saf sudah 60. Makanya kalau kita mau berjamaah, cari jamaah yang banyak. Berjamaahnya yang banyak. Jangan mencari jamaahnya yang cuma 2-3 orang. Cari berjamaah di masjid yang banyak jamaahnya. Kecuali di Makkah dan di Madinah itu mah sudah dijamin, jangan diomongin lagi itu mah. Kalau di kita di sini cari di mana jamaahnya yang banyak, itulah yang hebat. Kejar. Kenapa? Lebih dari 40 itu sudah 1 orang soleh, dijamin doanya dijabah oleh Allah. Itu ya, ini sudah 30 1 saf. Berarti kalau 2 saf sudah 60. Insya Allah sudah. Kalau kita berdoa bareng-bareng, pentingkah doa kita bareng? Penting. Doa berjamaah penting. Jangan ada, wah doa mah sendiri-sendiri, gak usah berjamaah doa mah. Kata siapa? Coba kalau Rabbana atina fid dunya hasanah, Al-Quran. Rabbana, wahai Tuhan kami. Apakah kami itu sorangan sendiri? Atina, kasihkan kepada kami. Apakah atina? Nah itu sendiri. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Kalau untuk sendiri, Robbi itu sendiri. Kecuali doa kepada orang tua, Robbi gfirli wali walidayya warhamni kama rabbayani shaghira. Itu untuk sendiri. Tapi kalau untuk orang banyak, Rabbana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan karunia Allah, dan sudah pasti mendapat syafaat Rasulullah dengan syarat mengikuti sunnahnya dan getol baca sholawat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Sampai di sini ada pertanyaan? Jam 6.16. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan saya mungkin sangat sederhana sekali Ustaz, mengenai sholat duha. Sholat duha itu ada yang mengatakan minimal 2 rakaat. Kalau bisa usahakan 6 rakaat, 2 salam, 2 salam, 2 salam,
dengan menggunakan air-air pendek. Dan itu dilakukan awalnya kan antara jam 7 jam 8 dikala di saat matahari sepenggalah naik. Tapi ada beberapa ustadz berpendapat bahwa sholat duha itu lebih afdol dilaksanakan menjelang sholat zuhur sekira jam 10 jam 11. Bagaimana pendapat ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholat duha itu minimal 2 rakaat. Kalau sholat siang adalah kalau bisa umpamanya 4 rakaat. Sholat siang mah 4 rakaat kalau sholat sunat di waktu siang mah. Tapi memang minimalnya mah 2 rakaat. Umpamanya kan hadis yang sahih nama sholat duha teh Pak Haji 8 rakaat 2 kali salam. Hadis sahihnya 8 rakaat, tidak ada sampai 10, bahkan yang 12 juga dhaif. 8 rakaat jadi 2 kali salam. 4 rakaat 1 salam, 4 rakaat 1 salam. Adapun waktu, ada waktu afdol, ada waktu pertengahan, ada waktu takhir. Waktu utama mah yaitu jam 7 jam 8 waktu utama. Waktu utama awal duha jam 7 lah. Afdol jam 8 jam 9 lah gitulah. Dari jam 10 ke sana itu adalah waktu takhir, waktu boleh-boleh saja. Tidak lebih utama. Jadi waktu dibagi 3. Ada yang utama, itu mah waktu yang utama ini surah Ad-Duha itu adalah sepenggalahan. Sepenggalah itu adalah waktu matahari naik ke atas, termasuk batas awal di suruk nih. Suruk di jam 6 berapa tadi? Jam 6 pas suruk. Nah, lewatlah 10 menit. Jangan terlalu pas, dikarenakan di sana itu kita khawatir masih nginjak ke waktu haram. Khawatir masih ada waktu haram. Pokoknya lewat suruk masuk awal duha jam berapa di sini? Jam 6.25. Nah, awal duha itu masih termasuk suruk. Awal duha juga masih bisa melakukan suruk, sholat suruk. Di jam 6.25 itu masih bisa melakukan suruk. Nah, dari jam 6.25 berarti setengah 7, setengah 8. Nah, itu waktu kamil, waktu sempurna, waktu utama duha sesuai ayat wadduha wal laili idza saja. Wadduha yaitu sepenggalahan. Jadi jam 7 kalau di dalam tafsir umum jam 7 jam 8 bolehlah sampai jam 9 gitu. Dikarenakan fikih mah kondisional. Bagaimana situasi dan kondisi. Masih terkejar dari jam 9 ke bawah mah itu termasuk keabdolan sholat duha. Dari jam 10 ke sana ada yang mengatakan jam 10 termasuk keabdolan. Oke lah silahkan gitu. Dari jam 10 sampai jam 8 silahkan. Dikarenakan namanya fikih mah kondisional. Seperti di Tasik masih, di Garut mah di Pasir Angin jam 7 jam 8 masih dingin di atas gunung. Jam 9 jam 10 baru enak gitu wudu, baru bisa mandi. Itu di tempat dingin mah masih terlalu pagi jam 7 jam 8 teh gitu Pak Haji. Pak Haji belum merasainnya tempat dingin ya. Di sini mah tempat panas. Di Tasik mah, di Garut, di Bandung, di ujung Berung, di Pasir Angin, Masya Allah jam 9 masih ngekikil itu. Nah, kondisional maksudnya lah
ambil dari jam 10 ke bawah, yang penting di waktu-waktu itu termasuk keutamaan sholat duha. Sementara jam 11 udah terlalu apa. Bahkan sampai apa juga, sampai yang penting mah sebelum waktu duhur be, jangan sampai keduhuran itu masih ada. Makanya ketika kita mau berangkat Jumat, jangan, apalagi yang kedua sholat duha itu coba jam 11 berangkat Jumat supaya keburu sholat duha gitu. Dan sholat duha mah tidak harus setiap hari sebetulnya, seminggu sekali juga cukup sholat duha mah. Untuk yang kedul mah untuk yang kedul untuk yang getol mah setiap hari itu. Tapi Rasul juga kata Siti Aisyah tidak senantiasa setiap hari. Kalau Siti Aisyah istrinya Rasulullah setiap hari itu mah. Kenapa? Ya memang dia diam di rumah, gak kemana-mana. Jadi ibu-ibu mah yang harus getol sholat sunat duhanya mendoakan suaminya yang lagi cari rezeki gitu. Logis kan? Logis. Jadi ibu-ibunya getol sholat duhanya, suaminya mencari rezeki itu. Digampangkan mencari rezekinya kalau didorong dengan istrinya sholat duha. Yo, ada lagi Pak Haji Rahmani, ada apa pertanyaan? Ada pertanyaan Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini tidak ada pertanyaan, cuman tambahan saja. Saya lupa satu hadis yang mengatakan sholawat Nabi ini menghapus doa 80 tahun. Saya lupa hadisnya, Ustadz. Mungkin Ustadz ingat hadisnya, sholawatnya. Begitu. Itu saja Ustadz, tambahan sedikit. Satu kali sholawat menghapus apa? Menghapus dosa 80 tahun. 80 tahun. Iya. Itu saja. Terima kasih Ustaz. Iya. Saya lupa hadisnya. Iya, walaupun hadis dhaif, tetapi walaupun hadis dhaif itu hadisnya asli matan hadis dari Rasulullah, tetapi yang dhaifnya itu, yang lemahnya itu para perawinya. Boleh untuk fadhailul a'mal mah, asal jangan untuk kepastian hukum. Untuk fadilah amal mah boleh saja. Ada yang mengatakan hadis barang siapa yang sholawat satu kali menghapus 80 dosa. 80 tahun. Monggo baik untuk padilah amal mah percaya kepada hadis dhaif, tetapi untuk kepastian hukum tidak boleh menggunakan hadis dhaif. Yang sahih barang siapa yang baca sholawat satu kali mendapat kebaikan 10. Itu sahih itu aja yang ya. Kalau kita membaca ribuan sama, termasuk ke hajat-hajat kita yang banyak, baca sholawat. Banyaklah baca sholawat. Kita punya hajat nih, mau anu. Yang sifatnya banyak, perbanyaklah baca sholawat. Seperti kita mau beli, kalau mau beli barang yang mahal, yang banyak uangnya, betul ya? Mau beli barang mahal, berarti harus banyak uangnya. Sama, kalau kita mau ada hajat yang besar, perbanyaklah bilangannya. Tuh. Menurut salah satu, tetapi ada yang hebat mah, tidak usah banyak-banyak, yang penting wusulnya. Yang penting ininya kualitasnya.
kualitasnya sampai wusul, sampai nyampe, sampai matam. Bagaimana yang wusul? Bukan hanya di lisan, bukan hanya di tasbih, sallallahu alaihi wasallam, tetapi dengan ininya, dengan hatinya kepada Allah. Itulah. Ya. Jadi kualitasnya yang harus ditingkatkan. Kualitas kekhusyuannya, kualitas mahabbahnya. Kalau kita sedang bersolawat kepada Nabi, seakan-akan kita seperti sedang berhadapan dengan Rasulullah. Walaupun kita belum pernah bertemu dengan Rasulullah, yakini bahwa kita sedang berhadapan dengan Rasulullah. Seperti kita memberikan surah Fatihah untuk orang tua kita, hadirkan dulu orang tua supaya apa mah? Supaya khusyuk, hadirkan dulu wajah orang tua kita, emak dan bapak kita. Al-Fatihah untuk bapak orang tua. Pasti khusyuk kalau dihadirkan dulu dalam hati kita orang tua kita. Tapi kalau nggak ada itu mah nggak bakal nyambung, walaupun ratusan ribuan juga. Jadi sambungkan dulu ruhaninya itu. Lah, terlalu panjang ya. Itu aja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Mudah-mudahan tidak puas. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.